Halo sahabat, Fendi di sini. Apa yang terbesit di pikiran kalian saat pertama kali mendengar kata kesantunan? Pastinya hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, tata krama, dan sopan santun. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata santun berarti baik dan halus. Baik itu perilakunya, tata kramanya, dan lain-lain. Mungkin sudah lumrah bagi kita masyarakat Indonesia untuk diajarkan berbicara santun. Terlebih, orang yang kita ajak berbicara merupakan orang yang lebih tua dibandingkan kita. Pelajaran soal kesantunan sudah kita dapatkan dari bangku sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Namun, apakah kita sudah menerapkannya untuk berbicara santun kepada orang lain, baik di masyarakat maupun di media sosial? Tanda tanya besar. Baru-baru ini, Microsoft pernah mengeluarkan survei yang menyatakan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen yang paling tidak sopan dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Tentunya, hasil survei itu membuat netizen atau warganet Indonesia menjadi geram dan beramai-ramai untuk mengkomentari dan menyerang akun media sosial resmi Microsoft. Sampai-sampai Microsoft harus menutup kolom komentarnya di Instagram karena banyaknya komentar negatif dari masyarakat Indonesia atau warganet Indonesia. Secara tidak langsung, kita sendirilah yang membuktikan bahwa survei itu benar adanya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal di dunia nyata, masyarakat Indonesia terkenal akan kesopanan dan kesantunannya, dan bahkan dicap sebagai masyarakat yang ramah. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi 180 derajat di media sosial? Hal ini tentunya juga tidak bisa terlepas dari persentase pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 202 juta jiwa, yang dimana itu berarti hampir 90% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Dan dari persentase rata-rata usia pengguna media sosial di internet pada urutan keempat ada pada usia 13-17 tahun, yang dimana pada usia tersebut kita berada pada fase yang labil-labilnya, yang tidak bisa menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga orang dewasa dan orang tua yang masih kurang bijak menggunakan media sosial, di mana mereka masih terpengaruh oleh isu-isu negatif tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarannya. Lalu, apakah faktor yang menyebabkan warganet Indonesia barbar di media sosial? Menurut pendapat saya pribadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, kurangnya edukasi tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Lalu, kedua, mengedepankan emosi daripada empati dan hati nurani. Ada beberapa kejadian, orang menghujat orang lain tanpa mengetahui apa yang menjadi titik permasalahan orang tersebut, dan tidak jarang orang menghujat ke unsur sara yang sangat tidak etis untuk disinggung. Kita sebagai manusia yang dianugerahkan Tuhan akal dan pikiran, hendaknya lebih bijak di zaman sekarang ini dalam bersosial media. Jangan sampai hanya karena jempol kalian malah menjadi malapetaka terhadap diri kalian sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, jempolmu adalah harimaumu.